Assalamualaikum Sobat Hamim. Ketemu lagi di program OTW Soleh. Tutup masa lalumu dengan taubat, buka masa depanmu dengan taat. Kali ini gue ditemenin dengan sahabat gue juga. Sama-sama sering ketemu di masjid juga. Dan yang luar biasanya, sahabat gue ini masih berkecimpung di dunia yang sama, tapi dengan sudah semangat berhijrah. Siapa dia? Kita ketemu dengan Syekh Bimo. Assalamualaikum Syekh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis dari Bali nih katanya. Alhamdulillah. Gimana tuh? Alhamdulillah akhirnya dapat jatah juga Omikron. Wah, tapi udah sehat. Alhamdulillah udah negatif. Sehat, udah negatif. Bedanya apa Omikron sama Delta? Katanya sih lebih parah si Delta itu, cuman ya. Oh, belum pernah. Alhamdulillah pernah, enggak. Berarti Justru aman. Kemarin di tim memang udah paling digadang-gadang karena dari semua tim aneh doang yang belum kena dari awal sampai akhir nih. Udah hampir dapat award kan. Cuma begitu kemarin terakhir kena akhirnya tepar juga. Siap. Tapi alhamdulillah. Sekarang udah sehat lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Bim, kita lagi ada di program OTW Soleh. Kita mau sharing sama Sobat Hamim. Mudah-mudahan banyak perjalanan ente nih kan, kemarin kita juga udah ngobrol, banyak lah yang bisa di-share dan mudah-mudahan bisa jadi ibroh nih buat Sobat Hamim. Pertama kali antum mutusin untuk hijrah, triggernya apa tuh? Triggernya apa ya? Aduh, kalau mau dibahas dari awal tuh kayak nggak layak ya, cuman gitu. Demi berbagi sama saudara-saudara dan rekan-rekan yang mau hijrah seperti saya, ya sebenarnya sih bukan dibilang ini masih on the way, masih progress, masih jauh, karena kadang-kadang juga saya masih suka ngaco juga gitu, jadi ya tapi ya kita terus berusaha kan. Betul. Karena beberapa kejadian emang sudah sangat luar biasa. Jadi intinya setiap saya habis ngelakuin kesalahan itu paginya selalu depres, sedih, kayak ngerasa nggak berguna, gitu. Iya, sampai akhirnya kayak jenuh sama hidup. Itu berkali-kali sampai akhirnya nemu kejadian yang benar-benar mukul banget lah pokoknya, di saat-saat apa ya, intinya ya hampir sama sih sama Syekh Rizal. Dimulai juga dari dunia entertain juga. Terus juga kalau mau dibilang lebih gemerlap, aneh jagoannya lah. Gitu ya. karena ya dari A sampai Z yang haram-haram tuh udah coba. Tapi intinya ini bukan buat ditiru. Iya, ya, pokoknya sampai akhirnya aneh di titik ini, ya menjelang kepulangan almarhumah ibu, sempat mendampingi itu kayak udah mau kapan lagi gitu. Terus ada beberapa hal juga kayak kehidupan rumah tangga juga gagal, jadi kayak ya mungkin udah saatnya lah. Itunya ini sih, udah nggak nemuin ketenangan hidup. Setiap aneh harus habis menjalankan hidup yang nggak bagus itu, jadi ya ngerasa fuck off aja sama hidup sendiri. Gitu ya. Padahal dunia entertain itu bagi sebagian orang tuh indah lah ya, kayak rumput tuh hijau gitu ya. Dan banyak jadi cita-cita sebagian orang, gue pengen masuk nih ke dunia entertain, kenal banyak orang, terus kayaknya kehidupannya enak gitu kan. Yang enak-enak adanya di entertain gitu, kalau nggak salah kayak gitu ya. Dan secara materi mungkin kan antum di posisi yang mungkin berkecukupan ya, gitu ya. Alhamdulillah cukup. Tapi itu tidak terpenuhi ya. Hasrat itu ya. Iya, karena ketenangannya itu nggak dapat justru. Iya, kosong. Kosong ya. Kosong. Luar biasa. Jadi Sobat Hamim, ya ini contoh real lagi nih di depan kita. Memang pergaulan itu kayak kemarin saya pergaulan menentukan surgamu, sahabat menentukan surgamu. Di entertain ini ada benernya juga ya. Tapi kalau nggak benernya kita kepleset bisa
itu ya. Iya. Bahkan materi nggak melulu justru bikin kita puas dan nyaman. Iya. Gitu ya di entertain ya. Betul. Iya, iya. Nah, pada saat antum hijrah dan sampai sekarang masih di entertain nih? Alhamdulillah masih. Secara pekerjaan masih. Jadi Sobat Sampai sampai sekarang nih saya Bimo ini masih kerja di dunia entertain tapi dengan kondisi yang baru. Nah, lihat nih kondisi hijrah udah seperti ini walaupun apa namanya gayanya masih sama, pakai dikuncir ya. Tapi sekarang udah pakai jubah nih, ini jubah. Saya dong pakai kaos. Gitu. Di rumah. Di rumah aja pakai jubah tuh. Gimana di masjid? Nah, kalau di kantor kan nggak mungkin pakai jubah kayak gitu ya. Yeah. Masih gayanya gaya orang entertain lah. Cuman bungkusnya aja tuh orang entertain. Dalamnya udah semangat hijrah. Nah itu gimana tuh tanggapan teman-teman antum pada saat antum udah dengan semangat baru, hijrah baru? Mungkin ada apa namanya pergaulan atau apa sih kebiasaan yang antum biasanya dilakuin tapi nggak dilakuin, akhirnya temen, loh kok lu jadi gini sih sekarang? Iya. Ini pengalaman lucu sih emang. Awal-awal hijrah kan kayak biasanya orang-orang yang baru hijrah tuh kayak semuanya over. Semuanya over. Nerimanya kayak semuanya ini bid'ah, ini haram, ini apa. Jadi kayak gitu ya? aneh sempat nerapin awal-awal dan itu kayak ngasih value yang sangat ngagetin sama lingkungan dan aneh pun ngerasa iya juga ya nggak bisa kayak gini nih, maksudnya ya tapi kan itu proses ya. Iya, Maksudnya dulu kan di dunia entertain tuh biasa ya antara teman perempuan, teman laki-laki kalau ketemu say hey, minimal jabat tangan atau cipika-cipiki paling lebih. Itu kayak begitu Anda mulai hijrah tuh kayak udah mulai stop semuanya. Kayak begitu teman-teman yang udah biasa udah kayak nganggap udah deket banget tanpa jarak tuh kayak hai Bimo, begitu ketemu Anda langsung tahan. Gitu. Terus kenapa? Lagi hijrah. Dan juga Anda juga ngomongnya lagi belajar hijrah, terus kayak oh gitu ya, oh oke. Terus awal-awal sih kayak aneh aja, semua serba aneh. Cuman ya setelah lu bukan golongan gua lagi kayaknya gitu. Iya, jadi kayak sempat kayak oh emang gitu. Sebenarnya sih emang gimana kita yang ngasih edukasi ke mereka bahwa sebenarnya emang yang seharusnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu kan jarang. Jangankan buat bersentuhan, berpandangan aja kan nggak boleh. Cuman ternyata Anda juga emang mungkin masih belum cukup ilmu, jadi belum bisa ngejelasin secara detailnya seperti itu. Cuman kayak Anda cuman coba nerapin yang Anda tahu. Kalau bersentuhan haram, apalagi sampai cipika-cipiki ya. Jadi ya awalnya sih aneh pun aneh ngerasanya kayak kok gini ya. Terus tapi emang ini yang terbaik, emang ini yang seharusnya. Cuman emang mungkin prosesnya karena terlalu begitu tiba-tiba kayak lingkungan juga kayak langsung kayak wah apa nih aneh banget ya. Tapi intinya sih sekarang sih udah mulai terbiasa dan udah tahu kalau aku udah mulai hijrah dan setiap dan juga support kan. Nah, mungkin ya untuk urusan yang kayak gini emang agak susah buat nih karena sempat juga beberapa kali Anda juga lagi oleng atau gimana tiba-tiba ya udah deh salaman cipika-cipiki lagi. Tapi begitu adanya si virus COVID itu aneh alhamdulillah dengan sendirinya. Oh terbantu. Iya, nggak boleh jabat tangan. Nggak boleh jabat tangan, nggak boleh apalagi cipika-cipiki. Lagi COVID, iya, alibi gitu. Nah, lagi COVID nih. Alibi. Jadi sekarang alhamdulillah 2 tahun kan nggak melakukan itu. Jadi setelah 2 tahun ya jadi terbiasa. Saya ketemu halo Bim, halo udah. Jadi bukan jadi PR besar lagi buat saya ngejelasin. Oh gitu. Jadi emang udah. Nah mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat dari segi baiknya ya mungkin Allah udah jalannya buat yang orang-orang kayak saya yang masih susah buat ngomong enggak, masih susah ngejelasin, masih belum cukup ilmu, ya udah deh dikasih nih si virus. Otomatis jaga jarak. Bagi sebagian orang COVID itu ujian, ini hikmah. Nah, jadi bisa gitu memudahkan gitu. Iya. Itu sama kebiasaan-kebiasaan yang dulu setiap habis kerja kan biasanya suka ada after setelah kerja, biasa nongkrong minimal makan. Oh, gitu ya? Nah udah paham banget lah tuh kemana arahnya setiap habis kerja diajak nongkrong buat makan atau ngopi atau apa tuh ujung-ujungnya pasti ke situ. Ya, jadi aneh udah bisa ngerem. Udah dibilang udah nggak bisa ikut. Awal-awal ya mungkin agak bertanyakan kenapa sih nggak asik lah gini. Cuma lama-lama ya udah. Nah lama-lama balik lagi sih emang itu harus dari diri kitanya yang bisa punya benteng kuat. Kayak oke, gue ikut tapi gue
minum lagi. Oke. Jadi mereka tak paham, ya udah nggak apa-apa, cukup air putih juga bisa kok, cuman sekedar itu doang. Jadi pelan-pelan sih, emang saya nggak bisa langsung set. Pelan-pelan begitu. Ada momen nanti dijamin gitu nggak sih? Ada momen, Oh, ada momen itu sampai, udah. sumpah sampai bener-bener kayak tiap habis kerja itu langsung udah nggak ada penawaran, pokoknya nggak, udah ya Anda juga malah senang ya, nggak jadi nggak perlu basa-basi lagi, nggak perlu cari-cari alasan lagi intinya. Tapi lama-lama kok jadi kayak nggak asik hubungan kerjanya, jadi kayak masing-masing setelah itu ya udah kaku. Tapi lama-lama Anda coba mencairkan lagi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi ya itu perjanjiannya ikut, tapi gue nggak ikut nemenin yang buat ini ya. Jadi gue cuman ikut doang, ngobrol, nongkrong, main, ketemu yang lain, silaturahim. Cuman gue nggak ikut yang ini. Awal-awal ya bisa lama-lama juga akhirnya ya udah nggak apa-apa, ikut yuk, tapi lu nggak perlu itu kok, ya udah. Oke. Paham kan? Iya. Lumayan ya. Ujiannya. Tapi emang berat sih, berat emang, benar dunia internet itu gudangnya semua, serba ada. Semua serba ada. Jadi tinggal kitanya aja kuat-kuatan. Gitu ya. Pokoknya yang jadi tolak ukur dan jadi pedoman aneh banget itu dalam kondisi aneh ya sampai saat ini aneh nggak pernah mau berlomba sama orang soleh, tapi aneh berlomba sama pemaksiat aja. Oh gitu ya. Jadi ya itu sih, kalau kita tolak ukur kita orang soleh, kita akan ngerasa waduh kapan kesampaiannya, wah kan jauh banget nih, kayak ngerasa tiap kumpul sama mereka pasti ngerasa sampah banget ini, kayak nggak tahu apa-apa lah. Tapi kalau aneh padukannya itu, aneh harus berlomba-lomba sama para ahli maksiat. Jadi intinya ya udah nih, kan setiap ahli pendosa punya masa depan. Benar. Setiap orang alim juga punya masa lalu. Jadi ya udah. Nah, menarik nih. Setiap pendosa punya masa depan. Setiap orang alim punya masa lalu ya. Luar biasa. Jadi ya kan yang menentukan masa lalu kita kan diri kita sendiri. Kita mau mati seperti apa, itu sih. Luar biasa ya. Luar biasa. Apa yang beda dari ente? Sebelum hijrah sama sesudah hijrah? Ya pasti otomatis lebih tenang sih saya. Lebih tenang justru ya? Lebih tenang. Materi yang kemarin dikejar nggak bikin tenang, justru ini bikin tenang? Enggak. Sekarang udah kayak targetnya cuman kayak ya udah hidup, tinggal menjalani perintahnya sebisa mungkin, toh tinggal mati doang. Udah itu doang targetnya, nggak mau yang neko-neko. Itu doang sih bikin tenang. Kalau dulu kan kayak banyak keinginan yang harus dicapai nih, jadi kayak capek sendiri saya. Capek sendiri, makanya bisa kayak aduh dulu deh. Bener deh, dulu tuh bener-bener pembangkang ya, dibilang boro-boro, bolong-bolong. Ini mah bablas semua waktu saya, jadi kayak iya. Jadi sekarang alhamdulillah setiap sebisa mungkin ya waktunya udah sholat, waktunya panggilan buat sholat, aneh kalau kerjaan itu bisa ditinggal, aneh tinggal. Sampai gitu ya? Sampai kayak gitu. Sampai saat aneh udah bikin statement sama beberapa klien, aneh nggak mau terima kerjaan di hari Jumat kalau saat jam kerjanya tabrakan sama waktu sholat Jumat. Luar biasa. Maksudnya kayak capek karena ngerasa pernah berkali-kali coba buat kayak udah deh masih bisa diambil nih. Cuman akhirnya kayak kecapean sendiri, ngejar waktu buat Jumatan susah. Jadi udah akhirnya nggak seberapa, pikir ya udah pokoknya udah bikin perjanjian, aneh nggak bakal ambil kerjaan tiap hari Jumat di waktu jamnya bersamaan sama sholat Jumat. Kalau mau pagi banget sebelum Jumatan atau setelah Jumatan baru bisa diambil gitu sih. Jadi kayak lebih tenang aja. Ini sebenarnya itu kan berat juga ya, ada konsekuensi. Lu nggak bakal dipakai lagi. Iya, tapi ya udahlah, wallahu alam. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Alhamdulillah masih aja. Mereka udah mulai ngerti sekarang. Terangin antum tuh siapa saya? Jadi Syekh Bimo ini makeup artisnya Afgan. Makeup artis Afgan, kalau ente ngeliat di TV-TV nih makeupin Syekh Bimo ini nih. Afgan siapa lagi sih? Iya, alhamdulillah sih dari udah hampir 15 tahun terakhir ini aneh emang berkecimpung di freelancer makeup artist. Kebetulan kliennya juga ya dari awalnya ST12, Ungu Band. Iya, sebelum jadi sebelum berakhir sama Afgan nih. Ya waktu mereka masih aktif, banyak lah pokoknya semua band papan atas. Alhamdulillah aneh yang handle sampai akhirnya sekarang
udah mulai kesortir karena emang bisnis di musik juga masanya band lagi berkurang, jadi sekarang solois yang maju. Ya akhirnya Ane sekarang pegang Afgan, Vidi Aldiano, kadang juga Randy Pandugo, Cakrakan, Arman Maulana, ya masih banyak. Dan sebenarnya siapa aja yang emang butuh jasa Ane, cuman untuk saat ini alhamdulillah dengan sendirinya kesortir gitu, jadi kayak klien juga semuanya hampir mahram. Oh gitu ya? Ya kan laki-laki sama laki-laki. Jadi dulu sempat megang perempuan tadi? Dulu sempet, dulu ada Sherina, ada Mika Tambayong, ada siapa, pokoknya semua lah. Oh gitu? Karena kan makeup artis, jadi dan dulu belum paham. Jadi ya mungkin proses belajar dimudahkannya kayak gini, dapat kliennya yang semuanya laki-laki tanpa hambatan, ya udah alhamdulillah. Itu saya, cuman emang kadang sih suka sayang ya karena peralatan kerja kan emang dikhususkannya waktu sebelum hijrah kan udah stok banyak banget tuh buat klien perempuan. Cuman akhirnya lama-lama sekarang udah nggak kepake, akhirnya sampai expired habis. Oh gitu. Buang-buangin. Udah dibuang nih berarti? Iya, ya beberapa udah habis ya dibuang lah. Nih saya mungkin ada sobat kita nih, sobat Hamim yang saat ini pengen hijrah tapi dia masih bimbang. Pertimbangan pertama, kalau gue hijrah kayak kerja di antum gitu, wah takutnya kerjaannya hilang nih, gitu kan. Atau yang kedua, gue dijauhin sama teman-teman, dan itu yang antum alamin tadi kan. Nah itu gimana cara nepisnya tuh saya? Dan kita lihat dari cerita tadi kan, sampai sekarang masih dipakai loh, gitu. Walaupun dengan hijrah. Ya emang harus yakin dan percaya. Harus yakin. Yakin dan percaya kalau seperti kuat yang pernah ante bikin. Oh ya, apa tuh? Rezeki kamu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Nah, jadi jangan lupa nonton ya, ada juga tuh videonya. Itu sih saya sebenarnya emang udah niatnya wallahu alam lillahi ta'ala. Anda juga kerja buat ibadah. Kalau emang ternyata kalaupun ternyata terburuk tidak sesuai dengan ekspektasi kita, udah siap. Ya harus yakin itu yang terbaik dari Allah. Jadi emang segala sesuatu harus dibalikin sih, ini semua karena Allah sih saya. Nggak ada yang menggerakkan hati manusia kan, karena maha pembolak-balik hati kan Allah ya. Betul. Jadi intinya kalau mau hijrah, buat teman-teman yang mulai mau hijrah tapi kayak terlalu banyak pertimbangan, intinya gini. Anda sih cuma bisa pesan ya. Emang benar kata nasihatnya almarhum Ustadz Ali Zaber. Apapun kondisi kamu, apapun pekerjaan kamu, jangan tinggalkan sholat. Pokoknya emang jaga 5 waktu. Kalau bisa berjamaah di masjid, itu emang bakal bisa membuat kita dimudahkan segalanya. Nah, malah dulu juga Ana awal-awal mulai mau hijrah tuh ngedengerin nasihatnya Ustadz Khalid. Ibadah itu harus dipaksakan, paksakan. Jadi emang semuanya serba dipaksakan dulu nih, awal-awal berat sih. Tahulah kondisi kita kehidupan malam yang pulang kerja jam sekian, nyambung sampai jam sekian, boro-boro tidur, bangun malam, bablas subuh, bablas, aduh. Jadi awalnya emang dari saya aja yang dulunya bablas semua, buat memulai itu emang berat banget. Cuman ya inget lagi, paksakan, karena emang amal ibadah yang ditimbang pertama kali kan sholat. Benar. Jadi itu sih pertimbangannya, kayak udah. Jadi apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, jangan tinggal sholat. Ya, karena insya Allah dengan sholat ya bisa memperbaiki semuanya. Benar. Benar. Iya. Jadi Syekh Bimo ini cuma jaga sholat doang sih. Nah, benar. Kuncinya. Bukan cuma sebenarnya. Sholat itu yang utama. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ya. Jadi kalau saya Bimo lagi nggak ada aktivitas nih, kalau udah mulai kerja, bisa seminggu nggak ketemu. Tapi begitu udah lagi break gitu, agak ada waktu libur, gampang banget nyarinya. Di masjid aja udah, kita ke masjid. Apalagi kalau sholat subuh nih, udah nongkrong duluan. Habis Syekh Rizal ajan, saya Bimo udah datang tuh. Udah sholat sunnah fajar duluan. Nunggu jatah komat. Tapi nggak pernah dapet. Gitu ya. Karena semuanya udah combo. Paketan. Udah paket sama Seheri ya. Komat, iya. Tapi alhamdulillah. Seheri besok berarti dikasih waktu buat komat. Iya. Ajan sekalian. Saya bingung mau nyobain. Iya, benar.
Oke. Sampai sekarang berarti teman-teman udah mulai terbiasa ya dengan. Ya, alhamdulillah. Udah berapa lama? Hah? Kondisi hijrah di dunia entertain? 2 tahun udah ada? 2 tahun alhamdulillah. Pokoknya awal-awal 2020. 2020. Momen terberat tuh di bulan keberapa? Misalkan di 3 bulan awal, ente yang benar-benar mungkin dari segi ekonomi orderannya seret, sepi, terus pergaulannya juga makin. Tapi ini sih saya emang aneh yang aneh rasain ya selama ini dari awal dulu kerja waktu zaman jahiliyah sampai sekarang mulai hijrah. Alhamdulillah aneh itu bukan tipe orang yang suka ngeluh. Berapapun apapun udah nikmatin, syukurin. Mungkin itu ya. Jadi kayak rezeki itu ada aja, cukup aja alhamdulillah. Jadi makanya aneh agak-agak ini sih. Makanya kalau sama orang yang suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh tuh kayak bukannya nggak respect, cuman kayak ya udah sih, namanya juga hidup. Kalau iya, jadi itu sih kuncinya. Berapapun yang Allah kasih itu rezeki yang bagus buat saya. Nikmatin, syukurin. Nah, nikmatin, syukurin udah. Iya, itu yang bikin antum ya tenang juga. Iya, jadi emang makanya kalau soal itu ya sampai sekarang alhamdulillah ngebantu banget. Nah, ditambah sama sekarang ya udah bisa jaga sholat 5 waktu alhamdulillah, dan di masjid usahakan. Iya, luar biasa. Selain sholat di masjid juga aktif, sama kayak saya Heri di pengurus DKM, jadi langsung ambil peran. Luar biasa. Dan salah satunya kita di masjid itu ada fasilitas apa sih? Pojok ngopi. Nah, ini salah satu inisiatornya saya Bimo nih. Saya Bimo. Kita harus punya magnet di masjid nih biar orang ngumpul dulu, nongkrong. Yang tadinya nggak deket sama masjid, mending minimal nongkrong lah. Nah, saya Bimo punya ide. Ya udah magnetnya ini deh. Kita bikin kafe portable. Nah, ini saya Bimo ini orang balik layarnya nih. Ntar nonton juga ada videonya tentang pojok ngopi. Ada di link deskripsi. Terakhir saya. Yes, Satu kata, masa depan. Ke depan antum mau seperti apa? Masa depan antum? Masa depan cuman mau menikmati, ya kalau masih dikasih panjang umur ya, cuman ya yang penting bisa nikmatin hidup sama itu mati husnul khotimah. Masya Allah. Mati dalam keadaan baik, itu doang sih yang diminta saya. Amin, amin. Nggak mau yang macam-macam udah. Ya, nggak niat nyari lagi? Ya itu mudah-mudahan masih dikasih rezeki ke jodoh. Amin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ada tapi ya. Insya Allah. Nanti kita bocorin. Insya Allah saya. Terakhir pesan buat sobat Hamim yang pengen hijrah tapi masih bingung yang tadi. Itu paksakan karena umur nggak bisa nunggu. Jadi persiapkan masa akhirmu dengan baik gitu sih. Oke. Paksakan, umur nggak bisa nunggu, jadi harus persiapkan masa akhir yang baik. Ya. Siap. Luar biasa. Oke, sobat Hamim. Alhamdulillah hari ini kita banyak ibroh yang bisa kita ambil dan pelajari dari perjalanan hidupnya Syekh Bimo. Sampai ketemu di program OTW selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.